tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, hai. Jumpa lagi dengan Miss Wetin. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana dengan PTS-nya? Semua berjalan dengan baik dan lancar kan? Semoga kalian semua mendapat nilai yang bagus dan memuaskan. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. Pada minggu sebelum Paskah, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan. Yesus berbagi makanan dengan mereka. Dan kemudian, Yesus membawa murid-muridnya keluar dari kota. Tetapi, ada satu murid Yesus yang bernama Yudas telah meninggalkan mereka untuk rencananya menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama. Yesus tahu apa yang akan terjadi, dan dia ingin mempersiapkan murid-muridnya untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Yesus mengajak murid-muridnya menuju Taman Getsemani. Yesus memberitahu mereka bahwa beberapa hari ke depan akan berlalu. Yesus juga memberitahu murid-muridnya bahwa sebenarnya mereka akan berpaling darinya. Bahkan mereka akan menyangkal dia. Tetapi Petrus memberitahu Yesus bahwa dia tidak akan pernah berpaling darinya. Dan Yesus memberitahu Petrus bahwa sebelum ayam jantan berkokok lagi, Petrus telah menyangkal mengenal Yesus 3 kali. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk agak jauh ketika dia akan berdoa. Tetapi Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjalan lebih jauh sedikit darinya. Yesus tahu apa yang akan terjadi, dan itu sangat berat baginya. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Kemudian Yesus berjalan lebih jauh sedikit dari mereka dan berdoa. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah selesai berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi dia menemukan murid-muridnya sedang tidur. Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Kemudian Yesus pergi meninggalkan mereka dan berdoa untuk yang kedua kalinya. Dalam doanya, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Setelah ia berdoa untuk yang kedua kalinya, Yesus kembali kepada murid-muridnya, dan sekali lagi ia mendapati mereka sedang tertidur. Jadi Yesus meninggalkan mereka dan pergi lagi. Untuk ketiga kalinya, Yesus berdoa hal yang sama. "Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Kemudian Yesus kembali pada murid-muridnya yang kalian dapat menebaknya. Apa? Betul sekali, tidur. Mereka sudah tertidur lelap. Yudas sudah datang. Ada banyak orang bersamanya dengan membawa pedang dan tongkat. Mereka dikirim oleh para pemimpin agama. Yudas kemudian mencium Yesus dan menyambutnya. Dan orang-orang yang datang bersama Yudas menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Yesus menyentuh telinga hamba itu, dan wow, luar biasa, orang itu disembuhkan. Kemudian gerombolan orang itu menangkap Yesus dan membawanya pergi. Murid-murid Yesus sudah berjanji akan selalu bersamanya melalui apapun yang akan terjadi. Tetapi mereka lari meninggalkannya. Yesus tahu segala apa yang akan terjadi. Bahkan Dia bisa membuat hal itu tidak terjadi. Tapi Yesus memberikan contoh kerendahan hati yang sempurna. Dia memprioritaskan manusia ketika Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita juga bisa mencontoh teladan Yesus dengan memprioritaskan orang lain, dengan mengutamakan orang lain, meskipun itu tidak selalu mudah. Contohnya, ketika kalian sedang asik bermain game, kemudian tiba-tiba mama menyuruh kalian melakukan sesuatu, lalu kalian mengerjakannya, itu artinya kalian mengutamakan orang lain. Selalu ingat bottom line kita minggu ini ya, memprioritaskan orang lain. Nah, ayat hafalan kita ada di Filipi 2 ayat 3. Karena ini terlalu panjang, Miss bacakan aja ya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Ikuti Miss berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bisa mengikuti ibadah online pagi ini. Terima kasih, Engkau sudah memberikan teladan untuk kami, selalu rendah hati seperti-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk memprioritaskan orang lain, seperti-Mu yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berkati kami semua dan juga orang tua kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Kita sediakan kertas lipat seperti ini ya, kertas lipat. Wah, Miss, aku nggak punya kertas lipat. No problem ya, kita bisa menggunakan kertas seperti ini, lalu kita buat kertas lipat. Ini dilipat seperti ini. Ini ujungnya harus pas. Tarik ini, dibuat seperti ini. Kemudian ini sisanya ini kita gunting ya. Guntingnya hati-hati ya. Kalau yang masih kecil belum bisa menggunting, kalian bisa minta tolong mama, papa, atau kakak ya yang sudah bisa menggunting. Hati-hati ya. Nah, kemudian ini tidak terpakai ya. Jadi seperti ini sudah bisa dibikin untuk kertas lipat. Tapi kali ini akan menggunakan kertas yang warna ya, biar kalian lebih jelas ya. Pegang seperti ini. Ujung yang bawah ini disatukan ke ujung yang atas ini. Lalu dari seperti ini kita akan membuat cawan seperti doa Tuhan Yesus tadi, minta cawannya dilalukan ya. Kita akan membuat cawan. Nah, begini. Setelah itu, sisi yang ini kita tempelkan ke sisi sebelah kanan begini. Pas ini, lalu kita ratakan. Nah, seperti ini. Yang sisi ini juga ditempelkan ke sini. Sama seperti tadi. Yang pas ya. Nah, seperti ini. Lalu diratakan. Nah, ini. Lalu ini. Yang ini dilipat ke depan. Seperti ini. Kemudian yang ini dilipat ke belakang. Pastikan yang pas ya, yang rapi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Sudah jadi. Ini kita membuat cawan. Nah, ini bisa untuk tempat ya. Seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.